Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pengantar pengembangan game ingin mempresentasikan hasil tugas kami untuk membuat game sederhana, yaitu game yang bertemakan edukasi mengenai makanan dan minuman khas Kalimantan Tengah. Kita akan memainkannya terlebih dahulu, sekaligus saya akan menjelaskan cara mainnya. Nah, di sini terdapat menu utamanya, yaitu terdapat button mulai, tentang, dan keluar. Nah, di button tentang ini merupakan petunjuk atau backstory dari game yang telah kami buat ini. Langsung kita mulai saja. Nah, di sini terdapat menu stacknya, yang mana terdapat 3 bagian yang bisa kita pilih secara bebas. Namun jika ingin sesuai urutannya, kita bisa mulainya dari bawah dan tengah, lalu yang terakhir itu ya di atas. Nah, dan juga terdapat button kembali untuk ke menu utama juga. Di sini tidak pakai sistem locket ya, karena ini karena kami memang masih belum bisa memakai bahasanya. Oke, di stack pertama ini merupakan menebak sebuah gambar makanan dengan cara memilih suatu pilihannya, yaitu pilihannya terdapat 4 pilihan dan juga ada clue dari pertanyaannya mengenai bahan dasar dari makanan tersebut. Nah, satu soal itu bernilai 10 dan juga ini terdapat 5 kesempatan dan juga setiap satu pertanyaan akan diberi waktu 10 detik. Nah, dan jika lewat dari 10 detik maka pertanyaan itu akan hangus ya, akan di nextkan ke soal selanjutnya. Nah, setelah itu kita bisa menjawabnya sesuai dengan jawaban yang memang kita anggap benar. Jika telah memilihnya lalu tekan yakin. Nah, setelah itu jika benar akan menambahkan nilainya menjadi 10. Nah, jika setelah selesai skornya akan bertambah jadi 100 kan. Nah, akan memunculkan notifikasi berhasil. Nah, yang selanjutnya itu merupakan tahap stack kedua, sedangkan itu merupakan ke menu stack yang bagian bawah. Kita lanjut ke stack selanjutnya, yaitu stack 2. Hampir sama seperti stack pertama, yang mana di sini kita akan memilih jawaban sesuai dengan gambar yang akan telah diarahkan dengan clue pertanyaan yang telah disediakan. Oke. Kesempatannya tetap 5, skornya kita ulang lagi. Namun ini stack kedua. Bisa kita pilih. Nah, setelah itu kita pilih saja dulu sampai selesai. Setiap stack mempunyai 10 soal atau pertanyaan mengenai makanan ataupun minuman yang ciri khasnya dari Kalimantan Tengah. Oke, bisa kita tekan selanjutnya. Nah, setelah selesai juga akan notifikasi berhasil. Kita lanjut ke stack berikutnya, dan disitu menu stack, lalu kita ke stack ketiga, yaitu stack terakhir. Nah, ini stack terakhirnya, kita bisa lihat hampir sama seperti stack 1 dan 2. Stack 3 kita menjawab 10 teka-teki atau 10 tebakan gambar yang akan kita jawab sesuai dengan opsinya. Terdapat 4 opsi dengan satu pertanyaan bahan dasar apa yang telah dibuat. Oke, setiap pertanyaan juga mempunyai waktu 10 detik. Jika waktu sudah 0, maka akan mengganti pertanyaan dan skor akan berkurang. Oke, setelah ini merupakan akhirnya karena stacknya cuma 3 saja. Oke, dan di sini ada button ke menu utama ya. Oke, kita langsung ke menu utamanya saja. Nah, seperti itulah cara bermain game edukasi sederhana yang telah kami buat. Nah, namun di sini kita akan memberikan tahap-tahapnya lagi, yang mana di sini kita akan mencoba untuk apabila gagal seperti apa sih? Kan tadi jika memang sudah nilainya berhasil melewati setiap stacknya. Nah, nanti di sini kita akan coba untuk sengaja kita gagalkan apa yang akan muncul nanti, apakah skornya tetap bertambah atau berkurang, nilai kesempatannya berkurang. Nah, seperti ini. Di sini kita sengaja untuk menjawab jawaban yang salah ya. Kita coba sembarang saja.
pilih sembarang. Nah, jika jawabannya salah, maka nilai kesempatannya akan berkurang. Nah, berkurang menjadi 3, 2. Nah, dan jika 0 maka akan kalah. Akan muncul notif yaitu kamu belum berhasil. Nah, di situ bisa kita klik coba lagi. Nah, akan muncul ke stack kedua yang telah gagal tadi. Kita coba misalkan kita tidak memilih pilihan yang telah disiapkan. Nah, ini kan kita memilih salah satu. Bagaimana jika kita tidak memilih dari 4 hal tersebut? Apa yang akan terjadi dengan durasi waktunya tetap sama? Kita biarkan saja. Oke, masih 3 detik lagi. Ya, akan muncul notif kamu belum berhasil. Seperti itulah jika membuat sebuah game edukasi sederhana dan cara penggunanya. Nah, tahap selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana menjelaskan perintah-perintah apa saja yang telah kami buat untuk game yang telah kami buat ini sendiri. Nah, ini button keluar, bisa kita klik OK. Nah, di sini saatnya kita akan menjelaskan untuk di menu utama terlebih dulu ya. Apa saja perintah-perintah yang telah kita jalankan untuk di menu utama. Nah, di menu utama sendiri terdapat untuk perintah musik ya, untuk background musiknya. Nah, komputer audio play, yang mana ini audionya play loop, yang mana jika durasinya sudah habis akan diulang lagi dan diputar ulang musiknya lagi. Nah, di sini juga terdapat beberapa from. Ini untuk mainnya dan timer untuk waktu. Nanti kita tunjuk ke menu desainnya supaya kita bisa tahu yang mana timer itu. Nah, picture box ini yang mulai ini. Nah, itu namanya picture box pertama. Oke, itu kita bisa lihat. Nah, di dalam picture box itu jika progress value-nya 100, maka kita akan menuju ke menu stack show. Sedangkan mi height-nya itu menu utamanya akan disembunyikan, kita akan menuju ke menu stack. Nah, itu menu stack. Nah, ini. Iya. Oke, selanjutnya untuk persen sendiri itu merupakan jika kita memulai gamenya maka akan durasi persennya. Nah, ini durasi persen. Oke. Selanjutnya lagi, dan juga untuk timernya sendiri itu nyambung dengan persen juga. Nah, jika persen kan if proses barnya 100 maka persennya akan disembunyikan. Jadi setelah perhitungan persen itu maka akan disembunyikan langsung dan hilang dari menu utama. Bisa dilihat waktu kita bermain tadi ya. Nah, dan ini untuk timernya sendiri, timernya terhitung dengan jarak yaitu 60 detik. 60 detik atau 1 menit lah. Oke. Nah, selanjutnya timer start. Nah, jika setelah kita memulai menu utama, maka timernya akan dimulai secara langsung. Oke. Nah, itu merupakan timernya ya. Timer 1. Nah, jika progress bar value kurang dari 100, maka itu progress baru. Nah, ini progress barnya ya. Oke. Jika progress bar value-nya kurang dari 100, maka progress bar yang tadi bervalue sama dengan progress bar ditambah 1. Jadi setiap detik akan menambah nilainya 1 hingga 100%. Nah, itu kan ada Ya, ini nih. Nanti akan muncul hijau. Itu merupakan menandakan menambah 1. Nah, else if-nya jika progress bar-nya bernilai 100, maka waktu perhitungannya atau waktu timernya stop. Nah, setelah stop, maka progress bar tersebut akan disembunyikan. Akan hilang dari menu utamanya. Nah, pada saat kita mengklik dari mulai, tentang, dan keluar tadi,
sebelum nilai progress bar itu 100, maka tidak akan bisa tidak akan bisa diklik. Jadi nunggu itu 100 dan hilang baru bisa diklik. Nah, sedangkan persentase ini merupakan hitungannya nanti, yang mana di progress bar kan hijau. Nah, untuk persenannya nanti ada bentuk teksnya. Oke, itu memang kosong. Ini memang kosong, nggak jadi kami buat. Rencananya ada yang kami buat sih, cuman kayaknya terlalu susah sih. Nah, untuk picture boxnya ini yang tentang tadi ya, yang backstory, untuk from backstory dari game yang akan dibuat. Nah, ini yang akan dibuat, yang mana hampir sama juga, if dan-nya juga progress bar value 100 maka tentangnya muncul. Yang ketiganya ini untuk mengakhirkan program game tersebut sehingga akan exit dari gamenya tanpa harus ke text barnya ya, text bar yang silang di pojok kanan atas. Ini juga sama, progress barnya value akan disembunyikan. Nah, oke. Selanjutnya kita di sini akan ke menu stack ya. Nah, ini setiap gambaran ini merupakan mengambil dari Google ya, cuman kita menyatukannya, membuatnya sendiri lagi seperti ATM, amati, tiru, dan modifikasi menggunakan Photoshop. Oke, di sini terdapat 3 stack, yang mana 3 stack di sini berbeda-beda tiap perintahnya juga untuk menunjukkan from ke game tersebut. Game pertama, game kedua, dan game ketiga. Oke, bisa dilihat nih ini desainnya. Nah, ini merupakan isi dari menu utama stack tersebut, yang mana ini perintah-perintahnya bisa dilihat. Nah, perintahnya ini semacam penghubung sih, untuk penghubung ke tiap-tiap stacknya. Jadinya di tempat menu stack ini cuman untuk linknya saja. Nah, oke, nah di sini baru di stack pertama, game stack pertama terdapat timernya kan, itu timernya sesuai dengan soalnya juga. Soalnya kan itu terdapat 10 soal. Nah, jadi timernya kami buat jadi 10 juga. Nah, di sini untuk pendefinisian dari setiap apa yang ingin kami deskripsikan, seperti target DT yaitu bernilai dead times, countdown from itu bernilai time span, yang mana from second-nya bernilai 10. Lalu untuk penyelesaiannya di sini kita lihat ada kesempatan. Nah, di sini kesempatan ada skornya juga. Itu sambil kita lihat dah, dan gambarnya kita urutkan dari gambar 1 hingga gambar 10, lalu kembali. Ini dari group box, dan untuk ininya dari label bisa kita lihat. Nah, sedang ini radia button. Di sini kalau nggak salah button sih. Ya, button. Nah, di sini untuk waktunya atau timer. Penghubung hampir sama seperti progress bar, cuman di sini lebih banyak, lebih ada 10 jumlahnya. Nah, ini untuk waktunya ya, setiap soal nanti kan tadi kan yang kita mainkan itu 10 detik. Nah, ini merupakan pendefinisiannya dari pertanyaan. Nah, ini targetnya bisa kita lihat, target DT ini untuk timenya ya, untuk durasi waktunya nanti kita definisikan dulu nilainya, variabelnya. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat di bagian name-nya ya, LBW waktu bernilai 10 detik. Untuk countdown from-nya ada 1 dan 2. Nanti kami jelaskan pendefinisian pertanyaan, jawaban A, jawaban B, jawaban C, jawaban D, serta keterangan dari pertanyaan yang bernilai atau bertipe string. Nah, sedangkan untuk strike-nya sendiri bernilai integer, yang mana dimulai dari 0. Sedangkan untuk kesempatan bernilai integer juga, yang mana dimulai dari angka 5. Lalu untuk nomor jawaban sendiri itu juga bertipe integer, dimulai dari 1. Nah, ini pendefinisian dari public sub, yaitu pertanyaan yang akan diajukan nanti untuk dijalankan LBL text-nya. Nah, ini pertanyaan, yang mana di sini kita ambil tag-nya itu LBL pertanyaan. Bisa kita lihat.
Nah, di sini hampir dari pertanyaan 1 dan 2 itu sama saja, cuman yang membedakannya angkanya sih, pertanyaan 1, pertanyaan 2 dan pertanyaan 3. Dan dari segi pertanyaannya juga beda berdasarkan gambar. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, terdapat grup box pertanyaan teksnya, yaitu pertanyaan 1, dan juga ada apa namanya? Perpindahan. Nah, nanti kan itu pembahasan nanti akan terubah menjadi pertanyaan 1 dan seterusnya. Nah, ini untuk pertanyaannya akan dimulai. Jika pertanyaan pertama dimulai, maka timer pertanyaan juga akan dimulai. Nah, ini pertanyaan 1. Timer pertanyaan 1 yaitu. Nah, dan untuk dari jawabannya sendiri ini nyambung dengan pertanyaannya ya. Nah, ini pertanyaan 1, jawabannya adalah C, yang mana jika RBC dicek maka skornya akan menambah 10 dan kesempatannya tetap sama atau bernilai 5 tanpa dikurangi atau ditambah. Nah, di sini LBL skornya sendiri juga tercetak ya. Nah, ini LBL skor sama dengan skor. LBL skorku teks sama dengan skor. Didefinisikan dulu untuk awal skornya 0. Nah, ini merupakan jawaban pertama ya. Yang mana nanti di sini akan nampak skor dan kesempatannya. Nah, untuk nomornya seiring dengan jawabannya tadi akan bertambah lagi menuju pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan 2. Nah, nomor jawaban akan ditambah seiring dengan jawaban yang telah dilalui. Oke, bisa dilihat jelas ya dari kesempatan. Tapi memang sebenarnya ini hampir sama semua sih perintahnya. Nah, oke, selanjutnya perintahnya cuma diulang-ulang saja. Nah, sedangkan untuk pertanyaannya, timernya jika setelah kita menjawab itu, timer pertanyaan pertama akan stop dan akan lanjut ke timer pertanyaan kedua. Yang mana targetnya itu target DT yaitu dead time akan dimulai ke countdown kedua. Nah, LS ini jika misalkan opsi A, B, C dan D-nya tidak terpilih atau memang sengaja tidak kita jawab, maka skornya tidak akan bertambah, namun kesempatannya akan berkurang. Yang mana ini merupakan opsi ya, jikalau memang tidak sempat menjawab karena tersudut waktu. Nah, untuk ini juga hampir sama. Nah, untuk ini sendiri memang sama ya, cuman yang membedakannya yang di awalnya saja. Untuk else-nya ini misalkan kalau ini kan tidak kita pilih, sedangkan ini yang kita pilih. Jadi misalkan kita menjawabnya salah, maka akan dikurangi kesempatannya berkurang 1. Yang mana setiap pertanyaan atau yang telah dijawab, gambarnya akan diganti ke gambar berikutnya akan ditebak. Oke. Nah, bisa kita lihat ini hampir sama juga dengan jawaban 1 tadi, cuman untuk jawaban yang kedua, untuk pertanyaan kedua jawabannya yaitu D. Perintahnya hampir sama semua, cuman di awalnya saja yang berbeda. Oke. Nah, sedangkan untuk BTS button yakinnya itu merupakan opsi pilihannya. Nah, di sini misalkan kita kita memilih jawaban, nah kita tinggal tekan yakin maka akan ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini merupakan perintah yang ada di button yakin tersebut. Oke. Nah, ini untuk timernya ya. Timernya di sini juga ada isinya. Bisa kita lihat timernya dari 1 sampai 10. Nah, di sini untuk timer 1 sampai 10 ini isinya juga hampir sama, namun ada yang membedakan sedikit. Yang mana timer pertama ini bisa kita lihat ini didefinisikan terlebih dulu dengan time span-nya.
dengan nilai target DT atau subtract the time now. Nah, untuk timer pertanyaan ini, yang pertama ini memang menggunakan target DT 1 ya. Nah, selebihnya untuk timer pertanyaan kedua hingga ke 10 itu menggunakan target DT kedua. Nah, ini merupakan isinya hampir sama juga seperti timer yang selanjutnya. Else, else text. Nah, pertanyaan akan stop jika telah melewati waktu yang telah ditentukan. Jadi akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, hampir sama. Cuman di sini yang membedakan sih untuk yang dari 5 sampai 10 itu ada yang ditambah lagi. Karena untuk skalahannya misalkan kita tidak memilih jawaban. Nah, tidak memilih jawaban kan itu otomatis kesempatannya kurang. Nah, otomatis setelah jawabannya makin berkurang, maka nilainya akan langsung ditentukan. Nah, ini bisa kita lihat untuk if-nya ya. If-nya misalkan nomor jawabannya ini agak sedikit tricky kalau kalian sadar. Ini ya sedikit tricky sih untuk nomor jawabannya kan itu sampai 10 sebenarnya. Cuman agar bisa mengaktifkan perintah if-nya jadinya bisa ditambah lah ke 11 supaya bisa jalan perintah if-nya. Makanya codingannya ini sedikit kami buat sendiri lah, agak tricky. Oke, nah bisa kita lihat kan di situ tidak ada jawaban ke 11. Namun untuk setiap pertanyaan kan pasti ada next-nya kan akan menambah 1. Otomatis jika setelah pertanyaan 10 akan menambah ke pertanyaan 11. Nah, itulah kami menggunakan ini. Jika pertanyaannya atau nomor jawabannya sudah ke 11, maka dan skornya lebih dari atau sama dengan 70, itu akan memberikan suatu akan memberikan perintah menutup game stack tersebut. Oh, ini ada yang salah, ini salah. Ini kalau sebentar ya. Ini kalau tidak, oh iya ini salah, ini perintahnya sebenarnya menunjukkan notifikasi berhasil. Sebentar. Notifikasi berhasil kita ubah dulu. Ya, nah ini baru benar. Nah, lebih dari 70 atau sama dengan 70 maka akan anggapannya menang dan muncul notifikasi berhasil dan akan ada suara atau backsound menang. Sebaliknya, jika nomor jawaban 11 dan skor masih kurang dari atau sama dengan 60, maka akan menutup game stack-nya dan akan menunjukkan from gagal. Yang mana ini akan coba lagi dan akan memutar musik kalah. Ini juga sama, jika kesempatannya 0 maka akan notif gagalnya muncul. Nah, ini untuk main time-nya ya, untuk menu utamanya. Game stack utamanya di sini codingnya. Nah, pada saat program stack pertama dimulai, maka target time-nya yaitu DT1 akan dimulai juga. Dimulai dari pertanyaan pertama. Nah, ini bisa kita lihat. Oke. Nah, ini untuk button kembali. Bisa kita cek. Nah, di sini memutarkan musik utama soundnya. Nah, dan ini juga untuk codingan utamanya ya. Nah, jika game stack pertama dimulai, maka akan dimulai dengan pertanyaan pertama, dan jika setelah kita menjawab, maka akan clear checkboxnya aktif. Jadi bersih tanpa riwayat ya. Nah, untuk skornya juga itu ada RB checkboxnya juga bernilai false, jadi bisa dibersihkan langsung. Kan itu radin button langsung dipilih, kan ada tanda hijau. Nah, dengan itu jadinya tidak ada pilihan lagi, bisa kita pilih ulang. Oke. Untuk stacknya juga, ini untuk stack game stack ini dari 1 sampai 10 ini juga perintahnya hampir sama seperti yang ada di stack pertama. Yaitu, maksudnya seperti ini, perintah-perintah dari stack 1 dan 3 itu hampir sama semua, yang membedakan hanya beberapa saja. Yang seperti kayak button clear checkbox ini juga ada di stack 1 dan 2 dan 3. Oke.
Yang membedakan sih juga soalnya juga ya. Nah ini soalnya beda, tampilannya juga beda, namun untuk cara kerjanya juga sama. Yang membedakan hanya beberapa saja. Bisa dilihat. Nah, oke. Timer waktu semua. Namun codingan ini sih kami memang ada bahannya dari Bapak Bapak Elia sendiri, jadi agak lebih tricky. Nah, untuk from berhasil ini juga ini semacam link saja sih sebenarnya untuk ke stack selanjutnya dan juga untuk ke menu stacknya. Nah, ini bisa kita lihat terbilang sederhana saja sebenarnya. Dari musiknya juga, musiknya itu merupakan musik mentahan dari internet yang tinggal digabung-gabung. Oke. Nah, ini merupakan notif berhasil untuk stack ketiga ya, karena ini kalau misalkan secara urut dari stack 1, 2 dan 3, maka di sini sudah stack mentoknya. Jadi tidak ada lagi stack berikutnya, maka akan kembali ke menu utama. Nah, di menu utama disinilah awal mula dari mulainya. Oke, dari situ bisa kita lihat dari pemasangannya ya, timer, button, group, karakter, agar lebih memperbaik. Oke, dari sini bisa kita perhatikan. Nah, ini teks barnya. Ini tidak bisa diklik sebelum 100 progress barnya. Nah, baru bisa diklik. Oke. Nah, kita bisa bebas memilihnya. Oke. Sini pertanyaan-pertanyaan untuk step 1 dan 2 itu setiap soalnya berbeda-beda, namun untuk step ketiga itu gabungan dari persoalan step 1 dan 2. Oke, berhasil. Oke. Sekian dari pembahasan kami mengenai pembuatan game edukasi sederhana yang telah kami buat dengan tema tebak makanan atau minuman khas Kalimantan Tengah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.